Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait lanjutan dari bab satu kita, yakni tentang benda-benda bersuci selain air. Perlu diketahui bahwasannya penggunaan batu atau alat selain air yang digunakan dalam bersuci atau membersihkan diri adalah keadaan di mana seseorang telah berusaha untuk mencari air dalam bersuci, tetapi ia tidak menemukan air tersebut untuk bersuci. Maka, seseorang dalam keadaan ini diperbolehkan untuk menggunakan selain air, yakni diantaranya batu, kayu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lainnya yang memiliki tekstur dan sifatnya kering. Keadaan seseorang dalam hal ini seperti halnya ketika seseorang berada di tengah padang pasir yang panas atau di dalam hutan yang tidak terdapat air, atau seperti halnya contoh lain seperti ketika berada di dalam pesawat. Apabila pesawat tersebut tidak terdapat air, maka seseorang boleh menggunakan tisu untuk bersuci atau membersihkan diri. Benda-benda selain air yang dapat digunakan dalam bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lain yang memiliki serat. Bersuci dengan menggunakan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka seseorang tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang tersebut, yakni 1. Menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan seseorang untuk menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu yang digunakan. Kedua, batu yang digunakan dalam keadaan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar atau runcing. Jadi misalkan siswa-siswi kalian mau bersuci dalam keadaan tidak ada air, maka boleh menggunakan batu, asalkan batu tersebut tidak memiliki permukaan yang terlalu datar. Misalkan batu tersebut berbentuk bulat dan runcing, sehingga dengan menggunakan batu tersebut benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Ketiga, belum mengering. Buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Jadi maksudnya apabila BAB atau pas kalian BAK, najis tersebut tidak dalam keadaan mengering. 4. Belum berpindah. Kotoran masih menempel di tempatnya semula dan tidak telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Kelima, tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti halnya buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang tercampur adalah benda-benda yang padat, yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. 6. Tidak meluber. Orang yang biasanya terkena diare, sisa kotoran sampai menempel di permukaan bagian belakang atau menempel di 2 dinding lubang bagian belakang akibat berdiri setelah buang air besar.
kotoran yang sudah masuk kategori meluber ini sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu dalam bersuci. 7. Batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun, atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikannya, tidak boleh batu yang basah digunakan untuk bersuci. 8. Batu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan dalam bersuci. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang menempel. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun tertempel buang air besar semakin najis keadaannya.